Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wassairina yaumal qiyamati tahta liwa'i. Wahai Allah, jadikan yang menyaksikan acara ini dan yang terlibat untuk persiapan rekaman ini menjadi orang-orang yang disebut kekasih Rasulullah pada hari kiamat nanti, wasairina yaumil qiyamati tahta liwaih, dan diizinkan berbaris di bawah bendera Rasulullah menuju surga. Amin. Pada kesempatan 6 atau 7 menit ini saya akan menyampaikan kajian singkat tentang sadis. Sadis itu kejam, bengis, dalam bahasa yang lain itu apa ya? Tega, raja tega. Nah, kalau kita mendengar kata sadis kan bayangan kita kan ada orang yang memutilasi, ya, membunuh orang kemudian dipotong-potong, ya, atau merampok di jalan kemudian membunuh pemilik motor namanya. Itu bayangan kita kan seperti itu. Atau pengebom yang melakukan pengeboman kemudian membuat beberapa orang terkena paku yang terlempar di bom itu masuk ke mulut, masuk ke mata dan sampai, atau membuat orang hancur, kepalanya ada di lantai 5, kemudian kakinya bergelantungan di pohon-pohon. Bayangan kita seperti itu. Ya, itu memang sadis, dan itu harus kita kutuk. Tidak boleh ada orang membuat sakit orang, ya, kecuali di dalam masa peperangan, ya, begitu. Tetapi saya membaca buku Fariduddin Al-Attar, ya, Fariduddin Al-Attar itu Warathatul Anbiya, Tazkiratul Auliya. Dia menyebut Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ya, terkenal Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini petapa juga sufi yang lahir di Kufah di Irak pada tahun 715 dan wafat 778 Masehi di Basrah. Kemudian menjadi ahli hadis dan teologi. Beliau menyatakan begini, termasuk tanda-tanda orang sadis, orang kejam itu ternyata satu, nih, orang yang kejam, satu, orang yang berdoa fokus untuk dirinya dan keluarganya. Dan tidak berdoa yang sungguh-sungguh untuk orang lain. Subhanallah. Orang di sebelah kanan kiri kita ini sebenarnya di rumah sebelah kanan kiri kita, atau teman-teman di sekantor, ataupun tetangga, atau teman-teman yang lain lah gitu. Atau di Indonesia ini, di dunia. Banyak orang-orang yang sengsara. Betapa kontrasnya, ya. Ada orang yang masuk ke rumah makan habis 500.000 biasa. Bahkan menyuruh lagi, tambah lagi. Padahal pada jam yang sama ada orang yang susah untuk membayar kontrak rumah dan istrinya mau melahirkan loh. Sehingga uang 20.000, 30.000 itu sangat berharga. Nah, apakah orang-orang yang sedang dalam kesulitan ini kemudian kita biarkan saja tanpa kita sungguh-sungguh berdoa? Kalau Anda hanya berdoa untuk istri, suami, anak, orang tua Anda dan tidak mendoakan orang yang sedang bermasalah ini, Anda termasuk kategori orang sadis. Ada orang yang sedang sakit sekarang ini, tidak bisa nafas sudah 2 hari, ya, harus dioperasi, kemudian harus diobati, sedangkan itu untuk perlu biaya besar. Ini tulang punggung ekonomi.
Sebab kalau dia sakit tidak hanya problem pengobatannya saja, tetapi ada keluarga di sini yang susah makan karena tulang punggungnya sebagai kuli bangunan ini tidak bekerja. Tidak ada asuransi, tidak ada apa-apa. Lalu Anda tidak sujud tengah malam, ya. Setelah sholat itu berdoa yang khusyuk, sungguh-sungguh dipersembahkan untuk orang yang sedang kesulitan ini. Anda diam saja, fokus untuk rezekinya, fokus untuk anaknya. Tidak berdoa, itu Anda masuk dalam kategori orang sadis. Kenapa engkau tega melihat orang seperti itu tanpa ada bantuan doa? Kalau tidak bisa membantu ekonomi, ya sudahlah, doa itu. Maka Abu Darda pernah itu sujud yang lama, ditanya, kenapa kok sujudnya lama? Iya, saya mendoakan sekian puluh teman-teman saya yang sedang mengalami kesulitan. Subhanallah. Ayo kita lakukan apa yang dilakukan oleh Abu Darda. Kita sujud. Tengah malam kita sujud. Setelah sholat kita sujud. Sebut nama satu persatu tentang kesulitan mereka dan kita doakan. Itu. Nomor satu, orang sadis itu seperti itu. Sudahlah, cukup. Hari ini kita memiliki sifat-sifat sadisme itu kita hindari. Yang kedua adalah orang yang mampu membaca Al-Quran. Subhanallah, bersyukurlah mampu membaca Al-Quran. Tetapi sehari semalam lewat tanpa membaca 100 ayat Al-Quran. Anda raja tega. Sebab ayat itulah cahayamu. Kenapa tidak engkau baca? Ayat itu adalah penyelamatmu. Kenapa tidak engkau baca? Ayat itu adalah firman Allah yang itu bisa membimbing akhlakmu. Kenapa tidak engkau baca? Sebab jika engkau tidak membaca 100 ayat, kata Sufyan Ats-Tsauri, Anda termasuk orang yang kejam, sadis. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirimu sendiri. Saya kira begitu. Dua sajalah sifat tanda-tanda sadisme. Mudah-mudahan kita terjauh dari atribut atau sebutan sadis tadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.